Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kita semua? Saya berdoa, berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik dimanapun Bapak Ibu berada. Kita masih melanjutkan pembahasan firman Tuhan kita mengenai ketujuh jemaat. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai jemaat di Sardis. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, dan juga kesempatan saat ini untuk kami boleh datang lagi pada Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Karena itu berbicaralah ya Tuhan. Tolong kami untuk boleh memahami firman Tuhan. Tolong kami untuk juga mengingat dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengarkan. Layakkan kami Tuhan. Dan kiranya kehadiran kami dalam ibadah ini sungguh berkenan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan, ada ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, kita hidup di zaman sekarang yang banyak sekali barang-barang palsu, barang-barang tiruan. Ada emas asli Bapak Ibu, tapi juga ada emas palsu. Ada tas yang mahal, harganya 30 juta rupiah lebih Bapak Ibu ya, 2.000-an dolar, 3.000-an dolar. Saat itu juga diciptakan tas yang palsu, yang mirip Bapak Ibu. Uang asli. Orang juga menciptakan uang palsu. Rambut asli Bapak Ibu. Banyak orang juga menciptakan rambut palsu. Apalagi Bapak Ibu, bunga. Ada bunga asli Bapak Ibu ya, tapi orang juga manusia menciptakan bunga palsu. Ada satu bunga Bapak Ibu yang sangat sulit. Kalau dilihat dari jauh itu sulit sekali untuk dibedakan. Ini sebenarnya bunganya hidup atau bunganya mati ya. Bunga ini terbuat dari sutra. Nah kalau bunga ini Bapak Ibu terbuat dari sutra itu sangat sulit sekali untuk dibedakan. Apakah bunga ini adalah bunga mati? Apakah bunga yang hidup Bapak Ibu? Nah berbicara mengenai hidup dan juga mati, ini juga yang terdapat di jemaat Sardis Bapak Ibu. Kelihatannya Bapak Ibu dari jauh kelihatannya jemaat ini hidup. Tetapi Tuhan Yesus menulis surat kepada jemaat Sardis. Tuhan Yesus mengatakan engkau dikatakan hidup. Padahal engkau mati. Kelihatannya hidup. Tapi sebenarnya jemaat ini adalah jemaat yang mati. Jemaat yang hampir mati. Namun sebelum lebih dalam lagi kita melihat Bapak Ibu jemaat Sardis. Mari kita lihat dulu bagaimana sih letaknya dan kondisi geografis jemaat Sardis. Sardis ini Bapak Ibu adalah kota kuno di tempat yang kini menjadi Sard modern atau Sard Mahmud sebelum 19 Oktober 2005 di Provinsi Manisa di Turki. Dan sepanjang sejarahnya Sardis ini merupakan kota yang penting. Kota ini adalah ibu kota kuno kerajaan Lydia. Kenapa penting Bapak Ibu? Karena kota ini memiliki kekuatan militer yang sangat baik. Letaknya yang terletak di jalur menuju pesisir Aegea dan karena memiliki tanah subur di Hermus. Bisa dikatakan kota ini juga adalah kota perdagangan yang aktif
aktif dan sangat kaya Bapak Ibu. Kekayaan kota Sardis dan kemakmurannya dapat dikaitkan dengan lokasinya yang ideal. Jadi memang lokasinya ini ideal untuk perdagangan. Dan juga kota ini memiliki sumber air yang melimpah. Dan juga sumber daya mineral. Artinya terutama pasir emas bantalan yang legendaris Bapak Ibu ya. Nah di situ Bapak Ibu kaya akan itu juga akan emas. Nah, menurut Herodotus, uang koin yang seperti kita kenal itu pertama kali dicetak di kota besar ini, di Sardis Bapak Ibu. Dan tidak hanya itu, tidak hanya kaya, punya perdagangannya aktif, ada emasnya juga Bapak Ibu. Tapi kota Sardis ini juga dilindungi di benteng-benteng pada Akropolis di atas sebuah bukit yang tingginya sekitar 500 meter di atas permukaan tanah. Tebing-tebing curam mengelilingi kota ini pada ketiga sisinya. Dan hanya ada satu jalur akses untuk menuju masuk ke kota ini, yaitu jalan yang sempit ke arah selatan. Nah, karena pertahanan alamnya ini, kota ini disebut Sardis yang tak tertembus. Bapak Ibu bayangkan kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kota ini kota yang kaya. Tidak hanya kaya Bapak Ibu, kota ini juga kota yang sangat aman karena kekuatan militernya. Sehingga semua kemudahan ini Bapak Ibu sangat mudah bagi masyarakat itu untuk mendapatkan kekayaan. Kemudahan untuk mendapatkan kekayaan, rasa aman, apalagi Bapak Ibu, kota ini kota yang sangat kita idamkan Bapak Ibu ya. Kaya dan juga aman, gak perlu khawatir akan terjadi ini dan itu. Nah, sehingga semua ini Bapak Ibu membuat sangat memungkinkan masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang malas, masyarakat yang lalai. Karena itu sama-sama mari kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kondisi rohani jemaat Sardis. Dari ketujuh jemaat yang kita pelajari, Sardis adalah salah satu jemaat yang tidak mendapat pujian dari Tuhan. Bahkan Tuhan katakan apa? Engkau mati atau engkau hampir mati. Tidak ada pujian Bapak Ibu. Kalau dari minggu-minggu lalu kita belajar mengenai jemaat, paling nggak ada pujian Bapak Ibu ya. Seperti 2 minggu lalu jemaat Tiatira, ada pujiannya Bapak Ibu. Walaupun di situ ada penyesatan, tapi jemaat ini sama sekali tidak ada pujian. Karena itu mari kita lihat bagaimana kondisi rohaninya. Ayat 1b sampai 2a dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati itu. Jadi di sini Bapak Ibu, Tuhan menilai bahwa gereja Sardis adalah gereja yang mati secara rohani. Bukan jemaatnya mati Bapak Ibu, tapi secara rohani jemaat ini mati. Menarik dikatakan, engkau dikatakan hidup. Siapa yang mengatakan jemaat Sardis hidup Bapak Ibu? Tentu bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus jelas menuliskan dalam suratnya, engkau mati atau engkau hampir mati. Engkau dikatakan, menarik ada kata-kata engkau dikatakan, ini menunjukkan bahwa jemaat ini menurut pandangan orang lain, mereka punya reputasi yang baik. Mereka punya penilaian yang positif di depan masyarakat. Sehingga dikatakan hidup. Engkau menurut orang lain, engkau adalah gereja yang sangat baik. Mungkin Bapak Ibu kalau kita gambarkan saat ini, itu adalah gereja yang megah. Gereja yang mewah. Kalau kita masuk ke gerejanya Bapak Ibu, wah gedungnya tinggi. Musiknya bagus. Mungkin kalau kita masuk Bapak Ibu, wah luar biasa pujiannya Bapak Ibu. Persembahannya kalau dihitung, wah sangat banyak. Penyambut tamunya sangat ramah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Menurut orang gereja ini ada gereja yang hidup. Gereja yang luar biasa, tapi Tuhan katakan engkau mati, engkau hampir mati. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa pandangan Allah dan pandangan manusia itu berbeda. Mengapa demikian? Firman Tuhan berkata 1 Samuel 16 ayat 7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Lukas 16 ayat 15 berkata. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang. Tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Bapak Ibu jemaat Sardis ini bisa dikatakan seperti susu basi. Yang punya kemasan menarik, di luarnya kelihatan bagus. Bapak Ibu kalau punya susu, udah expired, kan kotaknya masih bagus Bapak Ibu ya. Kelihatannya masih bagus, kelihatannya masih bisa diminum Bapak Ibu. Tapi ternyata sudah expired, sudah busuk di dalamnya. Nah jemaat Sardis juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat Bapak Ibu, jemaat ini luar biasa. Tapi sekali lagi Tuhan melihat sampai ke dalam.
Dan jemaat ini, jemaat yang mati secara rohani. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita tidak perlu berbohong sama Tuhan. Tuhan, aku kasih persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, aku melayani ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita bisa, Bapak Ibu, berbohong di hadapan manusia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat hati kita. Oke Tuhan, aku kasih persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi nyatanya mungkin kita sedang mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Oh iya ya, si A itu memang orangnya baik sekali. Memang dia itu luar biasa, dia ke gereja pagi dan sore kalau ada ibadah sore persekutuan. Tidak pernah ketinggalan, kasih persembahan, selalu on time. Hanya Tuhan yang dapat melihat kedalaman hati. Apakah benar memang kita lakukan untuk Tuhan? Atau sebenarnya sama seperti jemaat ini? Mungkin menurut orang engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Mencari kemuliaan untuk dirimu sendiri. Apa Bapak Ibu yang menyebabkan Tuhan menilai gereja Sardis ini sebagai gereja yang mati? Kenapa Tuhan engkau mengatakan bahwa gereja Sardis ini sebagai gereja yang mati? Apa yang menyebabkan gereja ini mati dalam pandangan Tuhan? Yang pertama, ada dosa yang hebat di dalam gereja ini. Firman Tuhan mengatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Maksudnya adalah hanya sedikit orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berarti ada banyak orang sudah mencemarkan pakaiannya. Ada banyak orang yang hidup di dalam dosa dalam jemaat ini. Sebagian besar dari jemaat telah mencemarkan pakaiannya, menunjukkan bahwa dosa sudah masuk dalam gereja ini. Ada pendapat yang mengatakan dosa apa yang mereka lakukan? Ini adalah dosa perzinahan yang sangat umum di kota itu pada saat itu Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan perzinahan itu di kota itu sudah seperti umum. Mereka kaya, mereka banyak uang, mereka bisa beli ini, mereka bisa beli itu. Termasuk mereka bisa melakukan apa Bapak Ibu? Kepelacuran dan sebagainya Bapak Ibu. Sehingga ada yang berpendapat bahwa dosa yang dilakukan sebagian besar dari jemaat ini adalah dosa perzinahan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa gereja ini dikatakan mati? Tuhan mengatakan bahwa tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna. Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu sempurna? Karena hanya Engkau yang sempurna. Tapi sempurna di sini, Bapak Ibu, bahasa aslinya, yaitu plero, yang artinya adalah lengkap. Jadi artinya, Tuhan tidak mendapati satu pekerjaan mereka pun yang lengkap. Lengkap itu apa Bapak Ibu? Lengkap itu udah 100%. Bapak Ibu kalau download sesuatu lengkap kan, udah selesai, garisnya habis Bapak Ibu, itu berarti udah 100% terdownload. Nah Bapak Ibu, lengkap itu juga begitu, 100%. Sehingga ketika Tuhan mengatakan pekerjaanmu tidak lengkap, pekerjaanmu tuh nggak 100%. Mungkin ketika engkau melayani, engkau hanya melakukan 50%. Mungkin 80%, mungkin 90%, tapi tidak lengkap. Itu yang terjadi di jemaat Sardis. Engkau melakukan pekerjaan, tapi nggak lengkap Bapak Ibu. Bisa jadi dilakukan setengah-setengah. Bisa juga Bapak Ibu ada elemen yang paling mendasar yang kurang. Sehingga membuat pekerjaan pelayanan mereka nggak lengkap. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu hubungan dengan Tuhan. Segala sesuatu kalau kita lakukan Bapak Ibu, tapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, percuma Bapak Ibu. Dasarnya kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita tahu betul apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sehingga kita bisa melakukannya tepat, lengkap sesuai dengan perintah Tuhan itu. Kalau nggak punya hubungan gimana kita bisa dengar Bapak Ibu? Ini perintah Tuhan atau ini perintah setan Bapak Ibu? Sehingga jemaat Sardis ada dosa yang hebat di dalamnya. Tuhan mengatakan tidak ada pekerjaan mereka yang sempurna, tidak ada pekerjaan mereka yang lengkap. Di dalamnya juga ada kemunafikan. Karena mereka punya reputasi yang baik sehingga mereka terus Bapak Ibu melakukan ini hanya untuk dipuji, dipandang oleh orang lain di hadapan manusia. Ada kemunafikan di dalamnya. Dan juga mengapa gereja ini dikatakan mati? Karena mereka juga kehilangan motivasi mula-mula. Bergeser dari yang tadinya awalnya memuliakan Tuhan, sekarang mencari kemuliaan, pujian dari manusia. Sehingga gereja ini Bapak Ibu dikatakan gereja yang mati. Karena itu Bapak Ibu, mengapa gereja Sardis yang kayaknya Bapak Ibu udah punya semuanya yang dicari manusia? Kaya. Siapa yang nggak mau kaya Bapak Ibu banyak uang? Hidup tenang, tentram, damai. Nggak hanya kaya Bapak Ibu, kalau kita kaya tapi di samping kita semua perang, kan nggak nyaman Bapak Ibu ya. Untuk apa Bapak Ibu nyawa bisa sewaktu-waktu hilang ya Bapak Ibu, walaupun hartanya banyak,
Tapi sewaktu-waktu kita bisa mati, nggak tenang. Tapi jemaat ini kan jemaat yang kaya dan juga aman, sehingga hidup dengan nyaman. Mengapa gereja Sardis bisa mengalami kondisi seperti ini Bapak Ibu? Ada yang berpendapat bahwa tidak adanya permusuhan dari luar maupun perpecahan, tidak ada penyesatan di dalam menyebabkan gereja ini menjadi seperti ini. Tidak ada tantangan baik dari dalam maupun dari luar. Kalau kita belajar kemarin Bapak Ibu yang waktu Ibu Sarah sampaikan, di sana ada penganiayaan yang hebat. Sehingga membuat mereka sungguh-sungguh dalam Tuhan. 2 minggu lalu Bapak Ibu saya sampaikan mengenai jemaat Tiatira. Jemaat yang dari dalam ada tantangan apa? Adanya penyesatan. Nah di gereja ini sama sekali tidak ada tantangan baik dari luar maupun dari dalam. Semuanya dalam kondisi yang baik Bapak Ibu. Sehingga hal ini membuat mereka terlalu nyaman, terlalu santai. Sehingga semuanya itu Bapak Ibu membuat mereka akhirnya lama-lama tanpa mereka sadari kondisi rohani mereka menjadi rohani yang mati. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ini mungkin di antara Bapak Ibu yang mendengar khotbah saya melalui YouTube ini banyak yang nyetir Bapak Ibu ya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyetir, yang mana kondisi yang paling bikin Bapak Ibu ngantuk, yang paling bikin Bapak Ibu nggak fokus? Bapak Ibu lagi di freeway, di jalan tol. Wah, lancar Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu nyetir di jalanan yang saya tunjukkan di gambarnya nih Bapak Ibu. Jalanan yang hancur, jalanan yang mau nanjak aja tuh susah Bapak Ibu. Jalanan yang belok-belok. Mana yang bikin Bapak Ibu lebih nyantai? Ketika jalanan belok-belok, jalanan rusak, Bapak Ibu ngantuk, aduh jalannya rusak nih, saya ngantuk jadinya. Atau jalanan yang santai, yang freeway, jalan tol yang nggak ada hambatannya Bapak Ibu. Yang mana bikin kondisi rohani kita lebih ngantuk dan nggak fokus? Tentu kita semua setuju bahwa yang membuat kita lebih nggak fokus, lebih kita membuat ngantuk, nyantai, tenang adalah jalan tol yang nggak ada hambatannya, bukan Bapak Ibu? Sehingga disinilah juga yang terjadi di jemaat Sardis. Tidak ada tantangan, tidak ada permasalahan, tidak ada penyesatan, tidak ada penganiayaan, membuat mereka nyantai secara rohani sehingga tanpa mereka sadari lama-kelamaan kerohanian mereka mati. Yang berikutnya, kenapa mereka bisa mengalami kondisi seperti ini? Seorang penafsir mengatakan bahwa kemakmuran lahiriah sangat memungkinkan untuk menjadikan satu gereja mengalami kondisi seperti gereja Sardis ini. Kemakmuran lahiriah ini sering mengakibatkan kecintaan pada uang dan hal-hal duniawi. Bapak Ibu salah nggak jadi orang kaya? Pasti Bapak Ibu bilang, enggak lah. Saya juga setuju Bapak Ibu. Enggak salah jadi orang kaya Bapak Ibu. Tetapi kondisi kaya secara lahiriah menempatkan seseorang atau menempatkan sebuah gereja itu pada bahaya kerohanian yang menurut saya pada tingkat yang paling ekstrim. Menjadi mati rohaninya apabila tidak berhati-hati. Nggak salah jadi orang kaya Bapak Ibu. Tapi ketika semua sangat mudah untuk kita dapatkan. Kita berada di titik kerohanian yang sangat ekstrim untuk kita jatuh. Kenapa? Mau makan. Tinggal beli bahannya, ada uangnya. Tinggal masak, aman. Nggak perlu berdoa lagi. Paling doanya Tuhan makasih untuk makanan ini. Dah. Berbeda dengan orang yang hari ini kita makan apa lagi ya? Nggak ada lagi yang bisa dimasak. Tidur. Besok gimana ya, kita udah nggak ada beras, nggak ada minyak sayur. Telur juga udah habis, apalagi beli ayam nggak mampu. Membuat orang lebih bertekuk lutut berdoa, minta Tuhan tolong, imannya bergantung sama Tuhan. Orang yang kaya, aduh tas mana lagi yang saya belum punya dan sebagainya. Salah nggak Bapak Ibu? Nggak salah Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita bisa hilang imannya. Kenapa? Karena kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada apa yang sudah kita miliki, kekayaan. Sehingga semua ini Bapak Ibu membuat jemaat Sardis akhirnya mengalami kematian secara rohani. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa nasihat Tuhan bagi jemaat Sardis. Di ayat yang kedua dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, turutilah itu dan bertobatlah.
Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Bapak Ibu, di ayat yang kedua dan ayat ketiga ini, ayat yang kedua dikatakan bangunlah, di ayat yang ketiga dikatakan berjaga-jagalah. Dalam bahasa aslinya ini sama. Bangunlah dan berjaga-jaga itu sama artinya, yaitu berjaga-jagalah. Jadi ini bahasa Indonesia bangun, tapi bahasa aslinya itu berjaga-jaga. Poin yang pertama, nasihat Tuhan bagi jemaat Sardis adalah berjaga-jagalah. Sesuatu yang menarik Bapak Ibu bahwa berjaga-jaga ini bukan sesuatu yang asing buat jemaat Sardis. Mengapa? Karena ternyata Sardis ini pernah 2 kali mengalami Bapak Ibu. Mereka tuh dikalahkan selama 2 kali. Seperti tadi di awal saya jelaskan bahwa jemaat Sardis tuh terkenal dengan Sardis yang tak tertembus. Artinya apa? Mereka punya kekuatan militer yang sangat tinggi. Tapi menarik bahwa ternyata mereka pernah 2 kali mengalami kekalahan. Kores namanya pernah mengepung dan mengalahkan kota Sardis pada tahun 546 sebelum Masehi. Waktu itu Sardis masih terletak di lereng gunung. Ternyata Bapak Ibu, Kroesus Raja Lydia pergi menyerang Kores Raja Persia, tetapi Kroesus ini dipukul kalah dan lari ke dalam bentengnya Sardis. Nah, Kores ini mengejar Kroesus sampai ke Sardis dan mengepung kota Sardis. Karena benteng itu kuat sekali, karena lereng gunung sangat curam, dan melihat curamnya lereng gunung yang dipakai untuk membentengi Sardis ini, Kores berpikir, gimana ya caranya aku bisa mengalahkan kota ini? Lalu dia mengumumkan adanya hadiah yang besar untuk pasukannya yang berhasil mendaki dan menyerang lereng dan benteng kota Sardis ini. Nah, mendengar janji mengenai pemberian hadiah yang besar ini, seorang prajurit namanya Heroeades, dia pergi mengamat-ngamati lereng itu. Nah, saat dia mengamati lereng Bapak Ibu, ada prajurit Sardis di atas benteng itu yang topi bajanya itu jatuh ke bawah. Nah, entah karena prajurit itu takut ditegur atau gimana, tapi setelah topinya jatuh itu dia langsung turun dari benteng dan turun dari lereng yang curam itu, mengambil topi bajanya dan mendaki kembali ke tempat semula. Nah, semua itu diperhatikan Bapak Ibu sama Heroeades ini yang juga menghafal jalan yang dipakai orang itu. Gimana ya caranya dia bisa ngambil topi bajanya yang jatuh? Dia amati, dia ingat-ingat Bapak Ibu jalannya. Nah, malam itu Heroeades ini dia memimpin satu kelompok pasukan yang terpilih lewat jalan itu. Nah, ketika tiba di atas, sama sekali tidak ada petugas yang jaga ternyata Bapak Ibu. Akhirnya Sardis dikalahkan oleh Koresi karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka puas dengan keadaannya. Mereka pikir baik-baik saja. Ternyata mereka juga bisa dikalahkan Bapak Ibu. Dan lebih aneh lagi ternyata peristiwa yang kedua, 216 sebelum Masehi, peristiwa yang sama terjadi lagi, yaitu sewaktu Antiochus Agung menyerang Sardis. Lagoras Bapak Ibu melakukan apa yang dilakukan oleh Heroedas ini tadi. Kota Sardis itu begitu santai dan tidak melakukan penjagaan khusus. Karena pikirnya ini udah lama yang terjadi Bapak Ibu. Sehingga dia tidak melakukan penjagaan khusus lagi. Dan sejarah terulang kembali. Akhirnya para tentara Antiochus berhasil menemukan jalan rahasia yang dulu dilewati oleh para tentara Persia. Mereka masuk melalui jalan rahasia itu. Dan lagi-lagi betapa kagetnya mereka bahwa kota tersebut tidak berjaga-jaga sama sekali sehingga kota ini bisa dikalahkan. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata bangunlah atau berjaga-jagalah, itu bukan sesuatu yang asing buat mereka. Kenapa? Karena mereka punya sejarah 2 kali mereka dikalahkan. Karena apa? Karena tidak ada penjagaan Bapak Ibu. Jaganya santai sekali. Sehingga mereka mudah sekali untuk dikalahkan. Bapak Ibu, gereja saat ini tidak menghadapi musuh secara politik. Mungkin belum Bapak Ibu ya. Tapi gereja menghadapi musuh secara rohani yang kalau gereja atau kita tidak berjaga-jaga, kita pun akan mengalami nasib yang sama seperti kota Sardis yang dihancurkan oleh musuh. Bapak Ibu, kondisi rohani jemaat Sardis ini hampir mati. Menunjukkan apa? Bahwa mereka telah dikalahkan secara rohani oleh musuh mereka. Karena itu Tuhan katakan kamu harus berjaga-jaga. Sehingga ketika ngomong berjaga-jaga, oke. Saya ingat peristiwa 2 kali dikalahkan. Sehingga saya harus berjaga-jaga. Ketika Tuhan berkata kamu mati, itu artinya apa? Bahwa kamu sudah kalah secara rohani. Karena itu kamu harus bangun, kamu harus berjaga-jaga lagi.
bukan justru santai. Berbicara mengenai berjaga-jaga Bapak Ibu, orang Kristen harus senantiasa berjaga-jaga. Yang pertama, berjaga-jaga terhadap pencobaan. Matius 26 ayat 41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Hidup orang Kristen itu terbuka terhadap berbagai pencobaan. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan jatuh dan hancur. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga juga terhadap apa? Materi kekayaan. Lukas 12 ayat 15. "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung pada kekayaan itu." Orang Kristen tidak hanya berjaga-jaga terhadap pencobaan, tapi orang Kristen juga harus berjaga-jaga terhadap tipu muslihat iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa." Jadi iblis itu selalu siap siaga. Kapanpun kita lengah Bapak Ibu, seperti jemaat Sardis, kapanpun kita lengah, kita bisa dikalahkan. Karena itu Bapak Ibu, yang berikutnya orang Kristen harus berjaga-jaga juga terhadap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Matius 24 ayat 42, "Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Bapak Ibu, William Barclay mengatakan demikian. Sejarah Sardis memberi contoh yang jelas mengenai apa yang terjadi pada benteng yang penjagaannya lemah. Orang Kristen senantiasa diserang oleh kekuatan-kekuatan yang ingin membujuknya agar tidak setia kepada Kristus. Seringkali serangan itu licik dan tidak nampak jelas. Oleh karena itu, orang Kristen harus senantiasa berjaga-jaga. Bapak Ibu, apa yang dikatakan William Barclay ini benar. Seringkali serangan yang datang itu sifatnya itu licik, nggak nampak. Itulah yang membuat banyak orang menjadi jatuh. Dalam kehidupan ini kita diajar Bapak Ibu untuk selalu waspada dalam keadaan sekalipun. Meskipun nampaknya tenang, baik-baik saja, tapi justru kita harus senantiasa berjaga-jaga. Waspada dalam arti apa Bapak Ibu? Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kita semakin hari semakin tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa dan kita juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nasihat yang berikutnya Bapak Ibu, kalau yang pertama Tuhan berkata berjaga-jaga. Yang kedua yaitu kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Apa yang masih tinggal Bapak Ibu? Yang masih tinggal adalah masih ada sejumlah orang yang hidup benar di dalam jemaat ini. Apa yang masih tinggal? Masih ada sejumlah pelayanan yang walaupun tidak sempurna, Tuhan katakan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Apa maksudnya kuatkanlah Bapak Ibu? Kuatkanlah ini menunjukkan bahwa jemaat Sardis punya tanggung jawab untuk membetulkan, untuk menguatkan hal-hal yang jelek itu diperbaiki, dibetulkan agar yang jelek ini Bapak Ibu nggak benar-benar sampai benar-benar rusak. Kalau udah mau patah Bapak Ibu dikuatkan, jangan sampai akhirnya patah ya dan mati. Nah, Yesaya 42 ayat 3a mengatakan, "Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya." Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Yesus masih memberikan kesempatan untuk orang-orang, untuk jemaat Sardis, untuk membetulkan, untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang jelek. Bapak Ibu, sama seperti kehidupan kita Bapak Ibu. Ada hal-hal apa yang misalnya dari dulunya tuh kita baik, dulunya tuh kita berapi-api, dulunya tuh mungkin kalau kita kasih per bulan tuh kita selalu on time. Atau dulu tuh kita selalu punya doa pribadi yang mungkin dulu sampai 2 kali. Sekarang 1 aja susah gitu mungkin. Dulu tuh apalagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau terlibat pelayanan, apalagi yang dulu Bapak Ibu bagus. Firman Tuhan katakan kuatkan. Ingat kembali hal itu, kuatkan. Jangan sampai yang dulunya bagus, lama-lama turun Bapak Ibu dan mati. Ibarat batang udah mau putus akhirnya putus dan mati Bapak Ibu. Kuatkan lagi apa yang dulu kita bagus atau yang dari dulu nggak bagus Bapak Ibu. Apalagi yang dari dulu memang belum pernah memulai hal itu. Karena itu Tuhan Yesus katakan masih ada kesempatan, karena itu kuatkan. Perbaiki lagi.
Itu yang Yesus maksudkan, kuatkan apa yang masih tinggal pada diri kita. Yang ketiga, nasihat Tuhan adalah ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Kata ingatlah di sini dalam bahasa Yunani artinya teruslah ingat, jangan pernah lupa. Atau ingatlah setiap waktu, jangan lupa sedetik pun. Itu firman Tuhan bilang. Ingatlah, apa yang kita ingat Bapak Ibu? Bagaimana engkau telah, berarti pernah Bapak Ibu ya. Menerima, mendengar. Menerima apa Bapak Ibu? Mendengar apa? Mendengar Injil itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang Kristen percaya Tuhan Yesus bukan? Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus artinya Bapak Ibu pernah mendengar Injil itu. Bapak Ibu menerima Injil itu. Menerima Kristus itu dalam diri kita. Amin Bapak Ibu pernah. Dan sehingga membuat kita benar-benar menjadi Kristen yang saat ini. Firman Tuhan katakan ingatlah. Kalau pertama kali kita dengar Injil kita jadi orang percaya tuh. Bapak Ibu mungkin bisa ceritakan sama pasangan Bapak Ibu, suami istri atau anak-anak. Ketika Bapak Ibu pertama kali dengar Injil tuh apa yang Bapak Ibu lakukan? Berdoa rajin, kasih perpuluhan rajin, persembahan, memuji Tuhan, nyanyi terus Bapak Ibu. Firman Tuhan kata, ingatlah, jangan pernah lupa sedetik pun. Ingat momen-momen itu, ingat saat-saat itu Bapak Ibu. Dan apa Bapak Ibu? Turutilah dan bertobatlah. Kita ingat, kita turuti seperti yang waktu lalu kita pertama kali mendengar. Dan kita bertobat dari kehidupan kita yang sekarang. Kita kembali lagi kepada iman kita yang semula. Itu yang Yesus hendak katakan, bagaimana agar kamu yang hampir mati ini bisa hidup lagi. Yaitu berjaga-jagalah. Kalau kamu udah gak berjaga-jaga selama ini, nyantai dengan kehidupanmu seperti jemaat Sardis, berjaga-jagalah. Kuatkanlah apa yang sudah hampir patah itu. Selain itu, ingatlah Bapak Ibu, ingat setiap kita jadi orang Kristen punya momen itu. Ingatlah, kita turuti, kita bertobat. Oh, saya sudah pernah bertobat 2 tahun lalu. Bapak Ibu bertobat di dalam Tuhan mungkin bisa tiap hari Bapak Ibu. Dalam artian kita bisa tiap hari. Kalau memang kita penuh dengan dosa dan kesalahan Bapak Ibu. Tiap hari kalau perlu kita bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini saya sudah melakukan ini saya mau bertobat. Bertobat lagi Bapak Ibu. Artinya apa ya? Bukan berarti kayak ya udahlah bisa bertobat tiap kali ini. Jadi berbuat dosa juga enggak Bapak Ibu. Tapi bertobat kalau Bapak Ibu sadar Tuhan, aku sudah hidup jauh dari Tuhan dan aku hampir mati. Ibarat tanaman sudah benar-benar kering Bapak Ibu. Udah gak pernah ada airnya, udah kering. Apalagi di Amerika ini lagi musim panas Bapak Ibu. Tanaman tuh banyak yang mati karena apa? Kepanasan, kekeringan. Kalau Bapak Ibu menyadari kondisi rohani saat ini udah kering, sudah hampir mati, maka itu ingatlah Bapak Ibu bagaimana pertama kali Bapak Ibu mendengar firman Tuhan itu dan Bapak Ibu bertobatlah. Itu yang Tuhan kehendaki. Bertobatlah kembali lagi kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan berkata Tuhan akan datang seperti pencuri. Firman Tuhan ini sudah sering dibahas Bapak Ibu mengenai pencuri. Dan hal ini juga tidak asing kepada jemaat Sardis. Mengapa? Karena gempa bumi itu tiba-tiba Bapak Ibu. Gempa bumi yang secara tiba-tiba itu yang datang sebagai pencuri itu pernah meluluh lantakkan kota Sardis pada tahun 17 Masehi. Dan gempa ini adalah dianggap gempa paling dahsyat. 12 kota di daerah itu termasuk Sardis dan Philadelphia hancur. Sehingga Bapak Ibu ketika dibilang ya kayak gempa bumi itu datangnya tiba-tiba, Tuhan Yesus juga bisa datang tiba-tiba seperti pencuri. Kita gak pernah tahu bisa datang tiba-tiba. Karena itu bertobatlah selagi masih ada waktu Bapak Ibu. Apa janji Tuhan bagi jemaat Sardis? Di ayat yang kelima dikatakan barang siapa menang. Siapa yang menang Bapak Ibu? Siapakah yang disebut pemenangnya? Pemenangnya adalah orang-orang setia yang teguh pada imannya hingga garis akhir. Siapa contohnya Bapak Ibu? Paulus. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dia sudah mengakhiri pertandingan. Dia sudah capai garis akhir. Dia tetap memelihara iman ya Bapak Ibu. Itulah yang disebut pemenang. Apa janji Tuhan bagi pemenang? Firman Tuhan berkata, Tuhan berjanji akan mengenakan pakaian putih kepada mereka. Apa maksud dari pakaian putih? Pakaian putih ini adalah simbol dari kebenaran, kekudusan, kemurnian. Ada yang berkata bahwa pakaian putih adalah simbol dari keikutsertaan dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Sehingga kalau disimpulkan Bapak Ibu artinya bahwa
kita diberikan pakaian putih, bahwa kita akan dibenarkan, kita akan disucikan, kita akan disempurnakan, sehingga kita bisa melihat wajah Tuhan kita, dan kita juga akan diundang dalam pesta kawin anak domba itu sebagai mempelainya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu kita akan menjaga baju putih kita lebih dari baju warna yang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena baju putih akan lebih mudah untuk kena noda, kena kotor. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Tiap hari kita hidup akan sangat mudah untuk kita jatuh di dalam dosa. Sehingga kita perlu terus menjaga baju kita, bukan? Kita terus menjaga kehidupan kita. Agar saatnya nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan dapati kita bersih. Tuhan dapati kita berkenan. Janji Tuhan yang kedua adalah Tuhan berjanji tidak akan menghapus nama mereka dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan adalah kitab yang berisi nama-nama orang pilihan yang akan diselamatkan masuk surga. Janji Tuhan yang ketiga, Tuhan berjanji akan mengaku nama mereka di hadapan Bapanya dan para malaikatnya. Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius 10 ayat 32, Markus 8 ayat 38, Lukas 12 ayat 8, bahwa Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah malu untuk mengakui Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, seperti tanaman mati. Tanaman mati itu tidak butuh air. Bapak Ibu lihat kalau tanaman mati, Bapak Ibu kasih air nggak? Enggak. Tanaman mati itu dia udah nggak butuh air. Tanaman mati juga tidak bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu, kalau kehidupan kita rasanya kita udah nggak pernah cari firman Tuhan, kita rasanya nggak pernah pengen buka Alkitab, rasanya kita udah nggak pengen berdoa, rasanya juga kita kayaknya udah nggak pernah, kapan ya terakhir kali kita menghasilkan buah-buah roh itu? Bapak Ibu, kalau kita melihat, kita refleksi diri kita, minta Tuhan seperti Daud, Tuhan selidiki aku. Dan kalau ternyata Bapak Ibu, kita menyelidiki diri kita minta Tuhan untuk menyelidiki hidup kita, dan ternyata kita sudah tidak pernah merindukan firman Tuhan. Kita mungkin sudah berhenti menghasilkan buah-buah itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena jemaat yang mati adalah jemaat yang gak butuh air, yang gak menghasilkan buah. Tentu kita gak mau kayak gitu Bapak Ibu. Karena itu kita cari Tuhan lagi. Kita cari air, sumber air, yaitu Tuhan sendiri. Untuk mengairi kita agar kita bukan menjadi jemaat yang mati. Orang Kristen yang mati. Tapi orang Kristen yang hidup, yang terus menghasilkan buah. Yang terus rindu aliran air, yaitu firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu. Saya belajar banyak dari jemaat Sardis. Saya berdoa kita semua juga diberkati melalui jemaat Sardis. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pagi hari ini kami tidak mau Tuhan bahwa kami didapati sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi yang mati secara rohani. Tapi kami mau didapati Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang hidup, yang terus menghasilkan buah. Sebagai jemaat yang hidup, yaitu yang terus rindu akan aliran air-Mu, yaitu firman-Mu, yaitu kebenaran-Mu, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, kalau saat ini Engkau mendapati kami sebagai jemaat yang mungkin sudah hampir mati Tuhan, yang kering. Bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh kembali lagi kepada Tuhan, agar kami boleh hidup tiap-tiap hari berkenan menyenangkan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa mengangkat roti atau snack, apa saja yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah Bapak Ibu untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Makanlah.
Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau anggur, minuman apa saja yang Bapak Ibu siapkan di tangan kanan Bapak Ibu. Pada malam yang sama, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini di minggu pertama di bulan Agustus ini kami ada waktu lagi untuk tidak saja mendengarkan firman-Mu, tidak saja memuji dan menyembah-Mu, tapi ada waktu lagi untuk mengingat, mengenang pengorbanan-Mu sekitar 2000 tahun yang lalu di atas Bukit Golgota, di atas kayu salib. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau mau mati buat kami. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu hancur demi dosa-dosa kami, supaya kami bisa mendapatkan hidup kekal. Kami yang percaya kepada Engkau, membuka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami juga bisa mendapat bagian dalam kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, dan hamba berdoa, semua kami, tanpa terkecuali, semua Bapak Ibu yang mengikuti perjamuan kudus hari ini, tiap kali kami mengikuti, mengadakan perjamuan kudus seperti hari ini, kami tidak hanya dibawa untuk mengingat, mengenang peristiwa di Bukit Golgota, tapi kami juga ada waktu untuk mengambil keputusan, resolusi baru di hadapan Tuhan. Engkau sudah mati buat kami, sekarang waktunya kami untuk hidup dalam kekudusan, menghargai pengorbanan-Mu, hidup takut akan Engkau, menaati tiap firman-Mu, dan menjadi kesaksian dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tengah keluarga, sekolah, pekerjaan, dan juga pelayan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya tadi. Sekali lagi, saya terus berdoa lewat khotbah-khotbah seri ke-7 jemaat, kita mendapatkan pelajaran berharga dari nubuatan Tuhan tentang gereja di akhir zaman ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.